warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Wardi Mubarak. Wah, mantap nih. Kopi. Kalau nggak di kopi kesurupan itu. Dan juga yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Kamaludin dan para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kehadirat Allah yang begitu banyak memberikan kita nikmat dan selalu memberikan kita nikmat. Dengan nikmatnya kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dengan niat yang mulia, mendengarkan kajian-kajian yang mulia, yaitu kalam-kalam Allah dan Rasulnya. Semoga kita satu dengan yang lainnya saling mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan semoga kita selalu istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jamaah taklim bulanan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seyogyanya kita tetap membahas materi pokok kita, yaitu kajian hadis Arba'in Nawawi. Satu hadis itu juga belum selesai ya Kang Ustadz ya, belum selesai. Seingat saya itu yakni tentang makna hijrah sekarang. Saya belum pernah bahas hijrah kan ya, tentang paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kenapa saya ingat materi kita malam ini adalah tentang itu? Karena alhamdulillah di setiap pengajian di sini selalu ada live-nya. Jadi pas giliran ngaji saya niat tuh. Ini kemarin bahasan saya sampai mana. Jadi saya untungnya seperti ini. Nggak usah mikir yang mulu, nggak kayak ibadah-ibadah. Nah. Karena kebaikan itu harus diviralkan, Pak. Kalau bahasa Arabnya, bahasa agamanya, kebaikan itu mesti disyiarkan. Paham? Kalau bahasa sekarang mesti viralkan. Karena zaman sekarang kan banyak orang yang memviralkan kemaksiatan, keburukan. Maka kebaikan itu juga harus diviralkan agar kebaikan lebih viral daripada keburukan. Paham kira-kira? Itu yang pertama. Bulan yang lalu pribadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pak Ustadz Komar, guru saya, beliau telepon malam bulan kemarin ya. Bulan kemarin ini ngaji, cuma sudah saya iakan, tapi pas hari Sabtunya saya beri kabar saya nggak bisa isi. Jadi dia guru besar kita, termasuk guru saya Bapak Ustadz Wardi Mubarak yang mengisi. Karena saya tidak sempat mengisi di bulan yang lalu, alhamdulillah. Jadi minggu itu saya cerita dulu, minggu dulu hari Jumatnya saya kontrol istri saya yang sedang hamil, karena presentaknya di bawah atau hari-harinya di bawah. Jadi yang menjadwalkan lahir itu dokter. Kalau normal kan mungkin mules ya. Jadi pas Jumat itu Kang Ustadz Komar saya kontrol, dokter bilang minggu segera lahir. Minggu itu jam 4 harus sudah di rumah sakit daerah. Namun persalinannya di hari Senin, minggunya harus sudah ada di rumah sakit. Maka saya telepon Pak Ustadz, hari Sabtu saya nggak bisa isi. Jadi ini berkah corona ini, berkah corona. Saya corona 2 tahun, saya punya anak 2 sekaligus itu.
2020 lahir anak kedua anak kedua tanggal 20 Februari bulan kedua tahun 2020. Pas 2021 yang kemarin lahir lagi. Ini 2 tahun corona 2 kali anak saya ini. Kalau corona sampai 3 tahun kayaknya mau brojol lagi. Dan alhamdulillah dikasihnya alhamdulillah laki-laki lagi. Alhamdulillah. Jadi anak 3 ini cowok semua saya. Iya, coba lagi ya. Belum beruntung saya. Cowok 3. Anak pertama cowok, kedua cowok, ketiga cowok. Kalau kata bini saya, kenapa cowok ini 3 ini ngikutin dari saya katanya. Sebab abah saya almarhum punya anak 3 cowok semua, nggak ada ceweknya. Jadi kata bini saya, mau ini ngikutin abi, ini mah cowok semua. Ya enggak, ini luar biasa. Ya, dari sini aja, kopi milik kan. Kasih kan. Di abah saya anaknya 3 cowok, saya anak pertama, kedua cowok, ketiga cowok. Kata bini saya, ini ngikutin saya. Tapi saya jawab, iya emang benar, cowoknya 3 semua. Tapi abah saya kawin lagi. Istri keduanya, ibu saya yang kedua punya anak 2 cewek semua. Ini kayaknya kalau cewek lebah begitu mah dia bilangnya apa? Yang begitu mah jangan diikutin tanya. Wah banyakan dia dalilnya. Menang-menang dasar perempuan tidak mau salah, selalu benar. Ya, ini jadi kemarin seperti itu. Nah untuk malam ini, nggak bu, rumahnya ibu cemberut beda saya ngomong gitu. Bahwa mestinya kita membahas Arba'in Nawawi. Untuk malam ini, saya tidak akan mengupas hadis Arba'in Nawawi karena selama PPKM dan PSBB kita libur ngaji kan ya? Sekali doang. Libur apa sekali doang? Sebulan ya? Ya tetap berjalan. Maka untuk malam ini saya tidak membahas hadis Arba'in Nawawi, namun saya ingin membacakan satu kitab di dalam kitab Haqa'iq Anit Tasawuf halaman 135. Ini kitab tentang tasawuf sebetulnya. Di dalamnya mengisi tentang mujahadah, tentang makna sabar, ridho, tawakal, zuhud, makrifat, menjelaskan tentang zikir-zikir jamaah, zikir munfarid, zikir sendirian dengan berjamaah, tentang keutamaan itu. Namun tidak mungkin kita bahas semua. Saya ingin mengutip satu hadis Nabi tentang kemuliaan dan keagungan majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu seperti ini, majlis zikir, majlis sholawat. Pada intinya majlis itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti yang saya paparkan kita sudah semangat ngajinya, dengan dibacakan hadis ini tambah semangat lagi. Di mana ternyata Bapak Ibu yang ini metodenya mungkin lebih cenderung ke ceramah, karena kalau di hadis Arba'in itu kan banyak pertanyaan kan ya. Hadis Arba'in juga kalau kita kaji terus itu keterangannya asik Pak. Maksud saya asik itu keterangannya bukan keterangan saya. Saya kan cuma bacain kitab lalu saya sampaikan. Jadi yang asik itu keterangan dari kita, bukan dari saya. Cuma ngebacain doang. Jadi saya bilang asik itu jadi asik dalam artian karya para ulama. Kalau kata saya jangan dipercaya, saya nggak bisa apa-apa. Karena kalau kata saya jangan dipercaya, karena saya bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, cuma ngikutin. Jadi yang orang ngomong hukum kata saya itu dia nggak kiai dia itu. Nah ini. Nah majlis maknanya tempat. Majlis maknanya tempat. Majlis taklim artinya belajar. Berarti kalau diterjemahkan tempat belajar. Majlis dzikir berarti tempat
zikir. Kita dasar dulu. Majelis sholawat berarti tempatnya untuk bersolawat. Itu majelis. Majelis kohwa, tempat ngopi lagi. Majelis hati dengernya. Meskipun artinya tempat gitu. Karena ada karena majelis itu, karena dalam bahasa Arab tempat itu banyak. Di antaranya majelis artinya tempat, makanun artinya tempat. Makan. Bukan makan ini, bukan. Makan itu bahasa Arab maknanya tempat. Kalau dalam makan artinya tempat, majlis artinya tempat. Nah, cuma makan dan tempat, majlis dan makan ini yang mempunyai makna sama-sama tempat. Biasanya kalau biasa itu berarti ada yang tidak biasa ya. Kecuali kalau saya ngomong majlis itu digunakan untuk ini, wah itu kan harus berarti. Nah ini kalimatnya, biasanya kalimat tempat yang berbahasa Arab majlis itu digunakan kepada tempat-tempat yang mulia. Maka disebut majlis taklim, majlis zikir. Kita jarang menemukan majlis taklim menggunakan bahasa Arab dengan makan. Maka itu tempat makanul taklim, makanu dzikir, makanu sholawat. Umumnya itu majlis dzikir, majlis sholawat. Karena penggunaannya itu yang berbeda. Paham kira-kira? Nah ini. Nah, dzikir itu bermacam-macam, Pak. Dzikir itu tidak terfokus. Dzikir itu artinya ingat. Dzikir itu artinya ingat. Dzikrullah berarti ingat kepada Nabi. Dzikrun Nabi berarti ingat kepada Nabi Muhammad. Jadi zikir itu maknanya ingat. Itu maknanya zikir, mengingat. Ingat kepada Allah itu bagaimana? Orang itu bisa dikatakan ingat kepada Allah itu seperti apa? Makna ingat kepada Allah adalah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, orang yang melakukan perintah Allah berarti dia ingat kepada Allah. Atau sering kita dengar di majlis-majlis khutbah Jumat, si khatib berpesan, marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya maknanya imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, gitu kan ya? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, berarti kan makna takwa itu zikir, ingat kepada Allah, berarti melaksanakan perintah Allah. Kenapa saya perlu ada bahasa seperti ini? Ingat kepada Allah itu artinya melaksanakan perintahnya. Sebab banyak orang, terkadang ada orang dia menyebut nama Allah, namun sesungguhnya dia tidak ingat kepada Allah. Atau tidak semua orang menyebut Allah, dia sedang ingat kepada Allah. Belanja, kemudian dia tegur, alhamdulillah segitu dia laku, udah penglaris. Betul nggak, Pak? Bapak Ibu pernah nggak dengar kalimat itu diucapkan dengan non muslim? Sering. Malah sering kan ya? Dia nyebut ya Allah dari mana aja, atau gimana kabarnya, atau alhamdulillah. Nah ini kan kalimat ya Allah, alhamdulillah. Jika diterjemahkan itu alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pertanyaannya, apakah ketika dia menyebut ya Allah, alhamdulillah, dia ingat kepada Allah? Hah? Enggak. Orang Tuhannya aja berbeda, dia tidak menganggap Allah sebagai Tuhannya. Maka saya bilang tadi, zikir, ingat kepada Allah itu melakukan perintahnya. Kenapa? Karena tak semua orang menyebut Allah, dia sedang ingat kepada Allah. Paham kira-kira? Jelas kira-kira ini? Atau dia sebagai muslim di rumah, ya di rumah dia menyebut ya Allah, kemudian ada panggilan sholat, hayya 'alas sholat, atau ada panggilan ngaji, atau ada panggilan zikir. Ketika ada panggilan sholat yang disebut Allah tapi tidak sholat, nah ini maknanya dia nggak ingat sama Allah itu, masa nyebut Allah ketika sholat. Jelas kira-kira? Maka melakukan perintah Allah. Salah satu perintah Allah yang, nah saat ini kita sedang ingat kepada Allah saat ini. Kenapa kita saat ini sedang ingat kepada Allah? Karena saat ini kita sedang melaksanakan perintah Allah ngaji. Tapi pikiran saya kemana baik ngajinya, ngantuk, pegel, nggak apa-apa. Lebih bagus pegel di tempat pengajian daripada tongkrongan.
Setuju nggak? Tapi saya suruh sholat juga pikiran kemana-mana. Percuma ente sembahyang, pikiran kemana-mana, nggak ngapa-ngapa. Lebih baik sholat pikirannya kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Jelas? Paham kira-kira? Lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana enggak. Nah itu kan lebih bahaya. Nah ini, ternyata majlis atau tempat seperti ini, apalagi ini majlis banyak. Ada majlis ilmu di sini, ada majlis zikir tadi dibacakan oleh guru kita Sukomarudin kan? Atau mungkin tadi ibu-ibu bersolawat, gabung sejumlah kebaikan. Majlis solawatnya ada, majlis zikirnya ada, majlis ilmunya ada. Namun yang saya ingin bahas ini, bagaimana yang saya ingin bahas secara umum. Apa keutamaan majlis-majlis seperti ini, Pak? Ternyata di dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf halaman 135 banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan majlis-majlis seperti ini. Baik ilmu, baik zikir, baik sholawat, banyak hadisnya. Di antaranya, maka kalau saya bilang di antaranya, berarti banyak yang tidak saya sampaikan nanti. Di antaranya, ternyata majlis ini juga dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mana di antaranya? Yaitu hadis Nabi Muhammad dari Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu taala anhu, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad telah bersabda. Lihat, ini sabda Nabi Muhammad yang membanggakan majlis seperti ini. Nabi ungkapkan dalam hadisnya. Apa Nabi Muhammad menjelaskan? Innallaha tabaraka wa ta'ala malaikatan sayaratan wa fudla'an yaltamisuna majalisal dzikri fil ardi. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib percaya ibu bapak, karena ini kata Nabi, bukan kata saya. Loh, saya kan dengar dari ente, bukan dari Nabi. Begini Pak, siapapun orangnya, baik laki-laki ataupun perempuan, baik dia ahli ibadah atau dia ahli maksiat, ketika lisannya mengucapkan qala Rasulullah, ketika lisannya berkata Nabi Muhammad pernah bersabda seperti ini, ketika tuh lidah ngomong begitu, Nabi ngomong seperti ini, bersabda seperti ini, maka pada saat itu lisannya menjadi lisannya Rasulullah SAW. Pada saat itu lidahnya menjadi penyambung dari lidah Nabi Muhammad SAW. Maka karena pada saat itu lidahnya menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad SAW, dilarang dalam agama, tidak boleh kita mengeraskan suara di atas suara Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita berbicara ketika Nabi sedang berbicara, sul adab. Tapi dia bukan Nabi yang berbicara. Ingat, Nabi sudah tidak ada secara jasadnya. Tapi siapapun yang mengucapkan, Nabi setelah berkata, lisannya pada saat itu menjadi penyambung lisan atau lidah Rasulullah SAW. Paham kira-kira? Inna Allah tabaraka wa ta'ala malaikatan sayara wa fuddaan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, kata Nabi, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala malaikatan sayara wa fudla. Allah ini menciptakan ribuan juta bahkan triliunan malaikat-malaikat dengan tugasnya masing-masing. Yang kita wajib tahu, yang 10 itu menyampaikan wahyu, tanya di kubur, menjaga surga neraka. Yang tidak wajib kita ketahui itu jumlahnya triliunan. Tugasnya ini macam-macam. Ada yang tugasnya itu sujud, ada yang tugasnya ini ruku, ada yang tugasnya mengagungkan nama Allah, membaca Allahu Akbar terus. Ada yang tugasnya membaca tasbih, ada yang tugasnya menyambut nyawa. Jadi dia diberikan tugas masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat-malaikat yang tugasnya itu yaltamisuna majalisa dzikr. Maka ini saya bilang, ini hadis ini untuk memotivasi yang sudah semangat agar lebih semangat. Yang belum semangat, mudah-mudahan dikasih semangat oleh Allah.
Amin. Nah, ada malaikat, sekelompok malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah yaltamisuna majalisal dzikri. Dia tugasnya mencari majelis-majelis seperti ini, Pak. Ini nyari-nyari tempat-tempat seperti ini. Ribuan juta yang diciptakan itu. Setiap hari mereka bertebaran mencari majelis-majelis seperti ini. Majalisul dzikri. Apa majelis dzikir sini? Dzikir sini tadi. Dzikir sini maknanya umum. Dia tugasnya mencari, ini kan bukan majelis dzikir, ini dzikir. Tapi dzikrul ulum. Pada saat ini kita berzikir mengingat perintah-perintah Allah dengan kajian. Dzikir itu ngaji, dzikir. Atau dzikrul aurat. Dzikrul aurat itu berarti mensucikan nama Allah, baca tasbih, baca tahlil, baca ratib. Itu juga dzikir dalam bentuk aurat. Atau majlis salawat, memuji Nabi, di dalamnya ada pemujian Allah. Nah, ini pun majlis dzikir, dan majlis ilmu ini lebih mulia daripada majlis dzikir dan majlis-majlis yang lainnya. Kenapa? Karena ilmu itu sifatnya wajib kita mencarinya. Ini mengalahkan majlis yang lain. Apalagi ini mengkomplit majlisnya. Dzikirnya tadi sudah, sholawatnya sudah, sekarang dzikir ilmunya. Alhamdulillah. Nah, si malaikat ini sekelompok ini jangan dihitung 10-20 jutaan, Pak. Sekelompok malaikat ini ditugaskan oleh Allah yaltamisuna majalisal dzikr. Dia mencari majlis-majlis dzikir fil ardi, di muka bumi ini. Dia nyari di bumi, bukan di surga. Karena kalau di surga mah udah nggak ada zakat, udah nggak ada sholat. Ya, di surga mah udah tempat yang nikmat. Hukum yang di dunia ini tidak berlaku di surga. Karena kalau hukum agama yang di dunia berlaku di surga, bahaya. Nanti ada hukum pembangunan masjid di surga, bangun masjid lagi, habis bangun masjid beli DKM lagi, bangun musola lagi, ribut lagi. Ya, kan nggak berlaku. Kalau hukum agama di dunia berlaku di akhirat, wah itu bahaya. Ada hukum agama itu pernikahan. Nanti kalau ada pernikahan mesti ada amil. Nah, nanti di sana di surga kita menemukan KUA, Departemen Agama. Nah, capek. Paham kira-kira? Berarti ini yaltamisuna majlis dzikir. Nah, sholat ibadah ini dia mencari tempat-tempat seperti ini di dunia. Pokoknya di surga udah nikmat aja adanya. Ya kalau nikmat kagak pernah sengsara, itu maknanya surga. Ya mudah-mudahan kita masuk surga. Tapi kalau di neraka tempatnya sengsara terus. Udah dah, pokoknya kagak nemu senang di sono mah. Nah, ini pertama itu. Dia nyari nih jutaan malaikat majlis-majlis seperti ini di dunia ini. Faida atau ala majlisi dzikrin ba'dha bi'ati ila samai. Coba perhatikan. Nabi teruskan sabdanya. Ketika si jutaan malaikat ini mencari majlis seperti ini, faida atau ala majlisi dzikrin, ketika dia sudah menjumpai majlis tersebut, apa yang dia lakukan? Hafa ba'duhum ba'dha. Maka mereka itu jutaan malaikat itu akan duduk bersop-sop bersama dengan kita sampai selesai. Sampai malam ini. Ini malaikat pada malam ini, jika majlis ini tidak dikotori dengan hal yang tidak layak, sesungguhnya pada malam ini jutaan malaikat Allah hadir dalam majlis kita ini. Alhamdulillah. Tapi saya kagak kelihatan ya. Kalau kita kelihatan bahaya. Ya, mata kita dijaga oleh Allah. Apakah ini hak? Apakah ini benar? Benar, karena Nabi yang berkata. Kalau kita tidak percaya, maka kita tidak percaya dengan ucapan Rasulullah SAW. Tetap saya nggak percaya. Nah, kalau masih nggak percaya, ntar selesai ngaji, saya akhiri salam, Bapak baca kitab sendiri. Kan kita berdepan saya. Itu dia kalau bisa baca. Meskipun ada orang yang cuma 3, ada 4, hakikatnya di mata Allah disertai jutaan malaikat. Apalagi pengajian di sini luar biasa. Saya hitung ini masih di atas 100 ini. Alhamdulillah. Tidak lain ibu bapak hadir ini berkat keimanan dan kecintaan bapak-bapak ibu semua dengan majlis ini. Betul apa betul? Kalau kagak cinta mau ngapain ya? Capek ngantuk. Ya tapi kalau hati ngantuk capek tetap dipaksa sampai selesai. Itu berkat cinta. Kalau nggak cinta mau wah, udah tinggal saya.
Nah ini, dia hadir bersama kita nih pada malam ini. Bukan cuma di sini saja. Umpama di tempat lain ada lagi majlis zikir, mereka pun ada, karena memang yang Allah ciptakan triliunan malaikat itu. Ini luar biasa kemuliaannya. Dia hadir. Kemudian fayaqul faida ila fayaqulu Allah Ta'ala min aina ji'tum fayaquluna ji'na min indi ibadik yusabbihunaka wa yuhammidunaka wa yuhallilunaka. Ternyata Pak, si malaikat ini yang tugasnya mencari majlis seperti ini, dan jika dia sudah jumpa, dia duduk bersama kita sampai selesai. Ketika acara ini sampai selesai dan kita pulang ke rumah kita masing-masing, maka si malaikat itu pun pulang. Dia mau ngapain di sini, lo bersih-bersih dia. Iya kan ya? Dia juga pulang. Tapi pulangnya kemana? Bukan ke rumah. Dia kemana? Dia pulangnya dari mana kalian wahai malaikat-malaikatku? Ini malaikat ini yang selesai ngikut majlis seperti ini. Antum ini dari mana wahai malaikat-malaikatku? Fayaquluna, maka malaikat-malaikat itu menjawab, ji'na min indi ibadik yusabbihunaka wa yuhammidunaka wa yuhallilunaka. Maka malaikat itu lapor, ditanya sama Allah, dari mana antum semuanya? Fayaquluna, maka si malaikat ini menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ji'na min indi ibadik, saya ini datang habis dari hamba-hambamu ya Rabb. Kami ini habis berkumpul dengan hamba-hambamu ya Allah, yang yusabbihunaka wa yuhammidunaka wa yuhallilunaka. Kami berkumpul dengan hamba-hambamu yang kita minta. Betul apa betul Pak? Kita minta ya Rabb, masukkan ke dalam surga, jauhkan kami dari neraka. Gak mungkin kita ya Rabb, masukkan kami ke neraka, jauhkan kami ke surga. Ada yang begitu doanya? Kayaknya enggak tuh. Itu semua dilaporkan. Tiga, ma yas'aluna, apa yang mereka minta. Oke. Ketika dengan cara dialog, bukan langsung dijelaskan, tapi dengan cara bertanya dulu, nanti endingnya baru dijelaskan, oh ini maksudnya. Paham kira-kira? Contoh begini, di Quran ada enggak? Banyak. Contoh di Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam nashrah laka sadrak. Nah, kalau kita artikan alam taro, apakah kamu tidak melihat? Ini pertanyaan bukan? Pertanyaan bukan Pak? Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Tuhanmu Allah Azza wa Jalla menciptakan ashabul fil. Kemudian alam nashrah laka sadrak, apakah kami? Nah, apakah ini kan pertanyaan. Padahal Allah tahu, tapi kenapa Allah tanya? Ini untuk menjelaskan. Saya memberikan ilustrasi seperti ini untuk memudahkan paham. Ingat, untuk memudahkan paham, bukan sul adab. Ketika ada seorang guru dengan muridnya, katakan guru SD kelas 2 SD, dia guru kelas 2 SD. Di hari Senin dia memberikan tugas kepada muridnya. Di hari Senin dia bilang kepada muridnya, anak-anak, besok di hari Selasa, memberi tugasnya dari Senin. Anak-anak, besok di hari Selasa kalian, saya berikan tugas untuk menghafal huruf 1 dan 2 dalam bentuk bahasa Arab. Bahasa Arabnya 1 berapa? Wahidun. Bahasa Arabnya 2, isnainun. 2 dikasih tugas. Besok hari Selasa kamu harus hafal angka 1 dan 2 dalam bentuk bahasa Arab. Memberikan tugasnya dari Senin, tapi ditanyanya di hari Selasa. Besoknya hari Selasa, masuklah si murid itu ke sekolah, dan masuklah guru yang memberikan tugas. Lalu si guru tersebut memanggil muridnya. Katakanlah si Fulan, kamu maju ke depan nak. Ketika dia sudah maju ke depan, lalu si guru bertanya, nak, apakah kamu sudah hafal tugas yang aku berikan? Sudah Bu. Maka ibu akan bertanya, nak, apakah bahasa Arabnya nomor 1? Dia jawab, wahidun. Nah, apakah bahasa Arabnya nomor 2? Isnainun. Pertanyaannya, ini guru nanya dengan muridnya, tahu apa nggak tahu?
Tahu apa nggak tahu? Tapi kenapa dia tanya? Karena untuk memberikan pendidikan atau mentransfer ilmu kepada murid. Betul nggak? Paham kira-kira? Ini guru nanya tahu bukan nggak tahu, tapi kenapa dia tanya? Inilah cara dia mendidik muridnya agar hafal. Allah bertanya bukan tidak tahu, tahu, tapi kenapa Allah bertanya? Inilah cara Allah untuk memberikan penjelasan ilmiah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Jadi Allah nanya tahu apa tidak tahu? Nah, nanti endingnya sama seperti guru. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan nanti Bapak kalau jumpai hadis Quran seolah-olah bertanya Allah tahu. Nah, jadi Allah tanya tahu seperti seorang murid, guru dan muridnya. Maka Allah bertanya fayaquluna ma yas'aluna, apa yang mereka minta. Allah tanya ini tahu. Tapi Allah bertanya untuk menjelaskan. Wa huwa a'lamu bihim. Fayaquluna, maka malaikat itu menjawab yas'alunakal jannah. Ketika Allah bertanya, kenapa mereka itu, apa yang mereka minta, apa yang mendorong mereka itu mensucikan namaku. Kita kan ngaji, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, mendengarkan kalam-kalam Allah. Apa yang mereka minta? Nih Bapak ngedengerin ilmu begini, baca zikir, baca Quran, emang minta apa dari Allah? Allah nanya, emang apa dia tuh ngedengerin? Mensucikan namaku, mengagungkan namaku. Apa yang mereka minta? Maka malaikat itu menjawab, fayaquluna yas'alunaka al-jannata. Ya Rabb, kata malaikat, mereka orang puri mensucikanmu, memujimu, mendengarkan ilmu-ilmumu, yas'alunaka al-jannah, karena mereka itu meminta surgamu. Betul apa betul? Betul apa betul Pak? Karena kita ingin dimasukkan surga. Itu motifnya. Motif kita duduk di sini karena ingin masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika malaikat itu menjawab karena mereka menginginkan surgamu ya Allah, fayaqulu, Allah malah nanya lagi. Allah malah tanya kembali. Ingat Allah nanya tahu bukan tidak tahu. Allah malah bertanya kembali. Ketika ini orang puri ngedengerin apa yang pegel-pegel, ya kan? Emang minta apa? Minta surga ya Allah, minta surgamu ya Rabb. Kemudian Allah bertanya, hal ra'uha, kata Allah. Kenapa mereka meminta surgaku? Kenapa orang puri ini pengen masuk surga? Hal ra'uha, apakah mereka pernah melihat surgaku? Pernah panggil surganya Allah? Belum pernah. Makanya Allah tanya, dan mereka minta surga, hal ra'uha, apa mereka pernah melihat surgaku? Sehingga mereka meminta surgaku. Fayaquluna la ya Rabb. Maka malaikat pun menjawab, la ya Rabb. Belum pernah mereka melihat surgamu. Belum pernah orang puri Ibnu Hajar melihat surgamu. Mereka hanya mendengar dari kalam-kalammu. Itu jawabannya. Fayaqulu fa kaifa law ra'uha. Dan Allah bertanya kembali, oh mereka tidak pernah melihat surgaku dan mereka meminta surgaku. Iya ya Rabb, mereka tidak pernah melihat, kita tidak pernah lihat surganya Allah, tapi kita minta masuk surganya Allah. Fayaqul, dan Allah bertanya kembali, fa kaifa law ra'uha. Malaikat, kira-kira bagaimana pendapatmu law ra'uha, jika aku nampakkan pada malam ini kenikmatan-kenikmatan yang ada di surgaku kepada orang puri? Bagaimana pendapatmu jika malam ini malam Allah buka nikmat yang ada di surga dan kita bisa saksikan dengan mata kita? Kira-kira bagaimana sikap mereka setelah melihat surga? Belum masuk surganya, melihat nikmat yang di surga. Summa yaqulu wa mimma yastajiduka, maka mereka menjawab, malaikat Allah, ya Rabb, demi Allah, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, demi engkau yang mempunyai nikmat-nikmat yang berada di surga, jika engkau membukakan kenikmatan surga pada malam ini kepada orang-orang puri atau kepada semua umat Islam, maka pasti sepanjang hidupnya digunakan untuk melakukan amaliyah, untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan perbuatan yang mendorong dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Pak, kalau Allah tampakkan nikmat surga, nih kita lihat nih, nikmatnya pasti
kita berbondong-bondong datang ke Ustaz Komar. Pak Ustaz Komar, ngajinya jangan sebulan kali, setiap jam ngajinya. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, pokoknya dipakai ibadah terus. Itu pasti Pak, nggak bohong itu. Mungkin nggak Pak kira-kira Pak? Nggak mungkin ya? Mungkin. Pasti. Sekarang begini deh, kalau yang bilang nggak mungkin, Bapak di PT gaji berapa? 5 juta, 10 juta, katakan 5 juta lah, 1 bulan gaji 5 juta. 1 bulan dapat gaji 5 juta, itu cuma namanya doang 5 juta. Ya kan? Paling dapat 2 juta, yang 3 jutanya buat setoran rumah, setoran motor atau lain-lainnya, 2 juta. Nah sekarang saya mau tanya, umpama nikmat surga itu Pak, kenikmatannya lebih nikmat daripada dunia, nggak bisa dibandingkan dengan dunia Pak, nggak bisa. Seandainya saya gambarkan dengan nikmat di dunia, umpama ada Bapak Lurah, umpama ini mah karena nggak mungkin, umpama ada Bapak Lurah atau ada orang kaya dermawan ngomong seperti ini, warga Puri Cikarang Asri RT 07, barang siapa yang hadir ke majelis ilmu seperti ini, ke majelis ilmu, maka 1 orang saya akan berikan uang 20 juta. 1 orang. Kira-kira jika warga Puri ingin ditambah ngajinya, silakan. 1 ngaji 20 juta 1 orang. Dan dia menawarkan kalau pengen ditambah ngajinya 2 kali berarti 40 juta. Pertanyaan saya, kira-kira kita pengen nambah ngaji nggak? Jujur? Pengen nambah. 1 kali ngaji 20 juta. Udah begini aja Pak Lurah atau orang kaya, udah kita pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, subuh ngaji. Pasti nggak kita minta begini? Pasti. Jawab pasti nggak? Pasti. Karena kalau udah 4 kali ngaji udah 80 juta sehari. Gaji siapa? Betul nggak? Kita 5 juta sebulan itu juga cuma namanya doang. Jelas kira-kira? Nah, jika dibandingkan uang 80 juta, itu dibandingkan dengan nikmat surga, itu nggak ada apa-apanya Pak. Paham nggak? Itu nggak ada apa-apanya. Makanya ketika Allah bertanya, "Pakaifa la rauha ya Rabb?" Allah bertanya kepada malaikat, apa yang mereka minta? Surga. Emang mereka pernah lihat surga? La, tidak pernah. Fakaifa la rauha? Bagaimana malaikat jika aku tampakkan, aku perlihatkan nikmat surga kepada mereka yang berada di dunia? Malaikat menjawab, "Ya Rabb, jika engkau tampakkan nikmat surga, maka pasti," enggak pakai insyaallah, pasti sepanjang hidupnya akan melakukan ibadah. Itu pasti. Tadi duit 20 juta aja udah pasti jawabnya. Jadi pasti apa enggak? Pasti. Saat ini dunia nyata, nanti kalau kita mati dunia itu tidak nyata, akhirat yang nyata. Saat ini dunia nyata seolah-olah akhirat itu hayal. Boleh sekarang, tapi nanti sebaliknya. Jelas kira-kira ini? Nah, ini. Wa mimma, kemudian fayakuluna. Kemudian wa mimma yastajilunaka. Dan yang kedua, mereka pun berlindung ya Allah kepadamu agar tidak dimasukkan nerakamu atau siksaanmu. Fayakuluna, hai malaikat-malaikatku, kenapa mereka berlindung dari siksa api nerakaku? Apakah mereka pernah melihat nerakaku, kata Allah, sehingga mereka berlindung jangan dimasukkan neraka? Fayakuluna la ya Rabb. Si malaikat pun menjawab, la, tidak pernah orang Puri, saya pun ini melihat neraka Allah. Betul nggak Pak? Belum pernah kita lihat neraka Allah, siksaannya dahsyatnya seperti itu, belum lihat. Lalu Allah pun bertanya kembali, pakai pada rauha. Malaikat, kira-kira bagaimana pendapatmu jika aku perlihatkan siksa-siksa yang ada di dalam neraka kepada manusia yang ada di dunia atau kepada orang-orang Puri? Maka malaikat pun menjawab, ya Allah ya Rabb, jika engkau tampakkan siksa yang ada di nerakamu, maka pasti sepanjang hidupnya mereka gunakan untuk melakukan kegiatan yang menjauhkan mereka dari api neraka. Itu pasti Pak. Kita lagi naik motor Pak, dikasih mobil Fortuner, itu mahal betul. Tapi syaratnya
disuruh bawa sekencang mungkin, gasnya diinjek sampai full, mobilnya baru dipakai sama kita, disuruh diinjeknya gasnya full, disuruh nabrak gunung. Mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Buat apa ya Fortuner? Tapi tujuannya disuruh nabrak gunung. Berarti kan kenikmatan dunia ini nggak ada artinya. Makanya kalau Allah lihat itu pasti Pak, pasti tiap hari kita nangis berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ke neraka, jangan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya kisah ini banyak. Ini saya lihat di jam 10 ini. Saya ambil endingnya dah. Kemudian setelah dia lapor tuh Pak kepada Allah. Kemudian summa yaqulu isyhadu inni qad ghafartu lahum. Nah, ketika mereka berlapor kepada Allah, Pak, ketika mereka lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Ketika mereka lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun bertanya kepada siapa? Lalu Allah pun, kan ini bukti Allah yang Maha mengetahui. Ternyata si malaikat ini menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majelis tersebut tanpa terkecuali, dan mereka kenal nama kita meskipun munah, disebutin satu-satu tanpa terkecuali. Hatta yang tidur dia disebutin, yang aja tidur aja kagak paham itu juga disebutin, ini juga hadir, semuanya Pak disebutin. Kenapa disebutkan namanya satu persatu? Sebab mereka bangga dengan orang yang hadir di majelis ilmu ini. Alhamdulillah sampai selesai, karena kan dia pulangnya bareng sama kita. Berarti kalau kita pulang duluan itu nggak bolos, kan malaikatnya belum pulang. Paham ya? Nah ini, nah ketika mereka itu disebutkan satu-satu di nama kita di hadapan Allah Subhanahu malaikat, summa yaqulu, maka Allah berkata di depan malaikat-malaikatnya, isyhadu inni qad ghafartu lahum wa a'taitu ma sa'aluni wa ajrahum mimma istajiruni. Ya Allah Pak, indah Pak. Ketika disebutkan dialognya tadi, Allah ngomong depan malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, saksikanlah oleh kalian semua, sesungguhnya orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, yang hadir di majelis zikir tersebut, semua dosanya aku ampuni. Alhamdulillah. Ada seorang abad khotoan mau pulang, pas keluar, wah banyak orang ini. Dia mau bangun, malu. Dia mau keluar, malu. Atau sekelompok lagi dalam keadaan hatinya marah. Ya Allah, wah ngaji ini ya. Ngantuk mata ini, wadah pegel. Tapi meskipun pegel, meskipun ngantuk, duduk ikut sampai selesai. Meskipun pegel, meskipun hatinya ngegerutuk aja. Lama banget ibu ngomongnya ini. Nah ini kan, itu dilapor tuh sama mereka tuh. Itu ada yang begitu ya Allah. Ada yang keselan, kelamaan. Bahkan ada yang duduk. Ini duduknya bukan niat ngaji, terpaksa dia duduk. Mau bangun, ke belakang banyak orang, malu. Akhirnya duduk juga sampai selesai, walaupun terpaksa. Tapi sampai jalasa ilaihim. Ini hadis cocok banget ini ya. Mantap dah ini hadis. Nah, kata si malaikat, ya Rabb, bagaimana kelompok itu yang duduknya sambil kesel, yang duduknya bukan tujuan ngaji karena terpaksa, mau keluar malu? Apakah mereka itu juga engkau ampuni dosanya ya Allah? Itu malaikat tanya. Itu yang model begitu gimana itu diampuni enggak tuh ya Allah? Dosa-dosa orang yang terpaksa atau sambil kesel duduknya? Fayaquluna, maka Allah Azza wa Jalla menjawab, qad ghafartu lahu. Ya, mereka yang duduknya karena terpaksa tapi ikut sampai selesai, mereka pun aku ampuni dosanya. Alhamdulillah. Tegang aja nih. Aduh, alhamdulillah. Tetap, jadi saya bilang biarin ngaji kepaksa, biarin, karena lebih baik kepaksa di pengajian daripada kepaksa kemaksiatan. Setuju? Nah, tetap tuh. Lo kok bisa yang mobil begitu kau ampuni? Kan aneh ya? Kan kepaksa sambil kesel. Kok bisa diampuni? Hum al-qaumu la yashqa bihim. Apa kamu tidak pernah melihat di dalam Al-Quran ada Ashabul Kahfi? Di mana Ashabul Kahfi ini secara singkat 7 pemuda yang salih,
tapi dia diiringi dengan seekor kalbun, anjing ya. Ada anjing yang mengiringi orang saleh itu. Anjing ini, kalbun ini selalu mendampingi orang saleh itu. Kalau dia ibadah, anjingnya nggak ikut ibadah, nungguin. Kalau majikannya yang saleh ini jalan kemanapun dia ikut, nggak pengen berpisah dengan majikan yang saleh. Singkatnya, ketika Ashabul Kahfi 7 pemuda yang saleh ini meninggal dunia dan mereka dimasukkan surga oleh Allah, lalu si anjing ini dilarang tidak masuk surga. Itu anjing nangis, Pak, minta keadilan kepada Allah. Ya Rabb, betul aku adalah anjing, tetapi di dunia aku ingin selalu bersama dengan Tuanku yang saleh. Maka ya Rabb, aku mohon kepadamu, bersamakan aku dengan majikanku yang saleh ini. Dengan sebab kemuliaan orang saleh, kalbun itu pun, anjing itu pun masuk surga. Sebab ikut dengan kegiatan yang baik, sebab ikut dengan orang yang saleh. Pak, anjing yang najisnya mughaladzah ikut kegiatan yang baik sampai selesai bisa masuk surga. Apalagi kita manusia yang derajatnya lebih mulia di atas makhluk yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka tetap semangat ngaji, meskipun ngantuk, meskipun terpaksa. Siap? Siap kira-kira? Kalau yang ngantuk saja diampuni, bagaimana yang tidak ngantuk? Alhamdulillah. Inilah kemuliaan majelis ilmu. Insyaallah bulan depan baru saya membahas tentang materi hadis ini. Ini untuk memberi motivasi kepada kita. Mungkin sambil saya narik nafas, sebab kalau malam Senin kedua saya ngisi 3 pengajian. Maghrib sampai Isya di Tambun, di Puri Gire, tadi di Tambun Perumahan Gire Asri 2 sampai jam 8, sampai sini setengah 9 ngisi di anak muda, cuma setengah jam langsung ke sini. Sambil saya narik nafas, saya buka tanya jawab, yang 1 atau mungkin 2, monggo yang mau bertanya sambil saya istirahat.